Mbak Dewi Rina Handayani. Selamat pagi Pak Guswanto dan juga Mbak Dewi. Selamat Ya, pagi selamat Rate dan Mas pagi. Bayu. Iya. Pak Rate dan Mas Bayu. Ya, saya izin Pak Guswanto mau ke Mbak Dewi dulu. Mbak Dewi, kita melihat tayangan saat ini Anda sedang berada di kapal ya Mbak ya? Iya, ini lagi di atas perahu dari BPBD Kabupaten Bojonegoro, Mbak. Iya, ini apa agendanya hari ini? Iya, ini saat ini kondisi terbaru di pagi hari ini Desa Sukorjo, tepatnya di tempat penyimpanan kayu atau TPK milik Perhutani. Ada sebuah pemukiman warga yang dihuni 57 kakak atau kepala keluarga. Sekitar ada 170 lebih jiwa yang ada di lokasi ini. Dan kondisinya Mbak Rete saat ini masih banjir setinggi 1 meter. Jadi warga yang tinggal di pemukiman ini masih banyak yang mengungsi. Oke. Dan saat ini kita menuju ke perumahan, ya bisa dilihat pemirsa aktivitas sejumlah warga dan petugas untuk membantu para warga mungkin ada barang atau sesuatu yang tertinggal saat dievakuasi kemarin. Yeah. Dan banjir ini pemirsa terjadi selama 2 hari berturut-turut di Kabupaten Bojonegoro, khususnya di wilayah selatan. Jadi sangat ekstrim sehingga mengakibatkan banjir hingga pagi ini belum surut. Dan diperkirakan ada sekitar 2 hari lagi mungkin baru surut tanpa ada curah hujan lagi atau posisi terang cuacanya. Dewi, kalau Anda bilang tadi ini kan ekstrim di wilayah Bojonegoro Selatan gitu ya. Apakah dalam beberapa tahun terakhir pernah terjadi peristiwa yang serupa atau di tahun ini menjadi peristiwa yang terparah? Iya, memang sebelumnya pernah terjadi banjir seperti ini, tapi dari data pemerintah Kabupaten Bojonegoro, kondisi ini sangat terparah. Dan dalam beberapa bulan ini terjadi beberapa kali, 2 kali untuk wilayah selatan. Termasuk wilayah TPK ini sudah terjadi 2 kali dan warga terpaksa harus mengungsi dari rumah mereka masing-masing. Dewi, sejauh ini apa yang menjadi kendala untuk proses evakuasi warga? Kemudian di titik mana yang paling parah? Iya, saat ini kondisi evakuasi warga mungkin akses jalan ya. Karena kondisi ini kan wilayah gudang tempat penyimpan kayu, tapi ada sekitar 57 jiwa yang menempati, diantaranya mereka adalah petugas-petugas perhutani yang mengamankan hutan. Jadi warga tempat tinggal di sini sudah cukup lama. Sementara untuk pengairan aliran air ini tidak ada. Jadi masih harus menunggu secara alami untuk air ini bisa surut dari lokasi pemukiman warga. Oke. Lalu bagaimana di pemerintah Kabupaten Bojonegoro merespon soal bencana ini, terutama untuk kebutuhan masyarakat yang mereka aksesnya terbatas atas banjir ini? Iya, saat ini beberapa jiwa atau beberapa keluarga sudah dibantu untuk diungsikan di daerah di kantor Balai Desa Sukorjo. Jadi mereka untuk diberikan juga bantuan sembako untuk dengan aktivitas yang terganggu mereka tidak tersedia dengan makanan pokok. Oke, Dewi, jadi juga bantuan dari petugas-petugas diantaranya BPBD, TNI, Polri juga pihak lain membantu warga. Oke. Gimana Mbak Rate? Dewi, sebenarnya apa yang menjadi penyebab banjir ini? Apakah selain juga intensitas hujan yang cukup tinggi, apakah mungkin faktor lain seperti hutannya sudah gundul, ada alih fungsi lahan di sana? Apa yang menjadi penyebabnya sebenarnya? Iya, peran besar Bojonegoro termasuk daerah hutan yang terkenal dengan kayu jatinya yang bagus. Dan kondisi saat ini banyak perhutanan yang gundul kawasannya. Jadi banyak yang hutan sudah tidak ada kayunya, jadi tidak ada pohonnya maksudnya. Ya ini jadi banyak kawasan gundul di hutan. Jadi air yang tumpah ke kawasan hutan tidak ada penyerapan. Jadi mengalir ke aliran sungai yang mungkin saat ini banyak pendangkalan, Mbak Rati. Baik, terima kasih Dewi atas informasi Anda pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, tetap jaga keselamatan dan juga kesehatan. Iya, terima kasih Mbak Rati, Mbak Bayu. Kita ke Pak Guswanto ya. Pak Guswanto, kalau mendengar apa yang disampaikan oleh rekan kami dari Jawa Timur, pantauan BMKG untuk Jawa Timur terlebih dahulu ini bagaimana Pak?
Baik, terima kasih Mas Bayu, Mbak Ratu. Jadi kalau dilihat dari pantauan BMKG, Jawa Timur ini saat ini adalah daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin atau daerah konvergensi. Sehingga untuk kemungkinan potensi untuk terjadinya hujan itu masih sangat tinggi. Ya, kemudian ini juga kita lihat ada perakiraan cuaca harian yang artinya untuk Bojonegoro tadi khususnya itu hari ini sepertinya sampai besok itu mungkin sejak jam 10 atau jam 11 sudah mulai hujan. Demikian Mas Bayu. Jadi pagi itu cerah berawan, mungkin siang menjelang sore itu sudah hujan. Ini untuk keseluruhan wilayah Jawa Timur atau lebih spesifik Yang tadi itu Bojonegoro. Tadi itu Bojonegoro. Tapi kalau yang untuk Jawa Timur secara keseluruhan itu merupakan daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau daerah konvergen. Sehingga sebagian besar itu dalam posisi curah hujan atau terjadi hujan. Kalau tadi Bapak Guswanto bilang secara keseluruhan artinya ini merata Pak, mungkin Jawa Timur bagian utara, selatan, barat, dan timur juga artinya potensinya tetap sama. Betul. Baik, Pak Guswanto, ini boleh dikoreksi kabarnya dari BMKG sendiri memberikan peringatan dini ke 21 provinsi yang mungkin mengalami atau diperkirakan mengalami cuaca ekstrim. Benar Pak? Iya, betul. Di web BMKG selalu ada informasi tentang 3 hari ke depan untuk peringatan dininya. Ini untuk wilayah mana saja Pak yang mungkin potensi cuaca ekstrim akan melanda wilayahnya? Untuk potensi cuaca ekstrim yang melanda wilayahnya itu antara lain misalkan Aceh, kemudian Bengkulu, Sumatera Selatan. Artinya hampir merata ya, di 21 itu ada mulai dari, saya sebutkan satu persatu ya, Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian Kalimantan itu tengah, utara, timur, kecuali selatan ya, Sulawesi Utara, Gorontalo, kemudian Sulawesi Tengah, Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua untuk tanggal 21. Tanggal 22 itu hampir masih mirip, cuma untuk Bengkulu sudah tidak ada peringatan dininya. Baik, Pak Guswanto, kita nanti mungkin kalau Bapak punya data boleh di-share kepada kami begitu ya Pak, tapi kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita juga akan melihat bagaimana update terkini dari Sulawesi Barat dengan rekan kami Syamsul Ma'arif usai jeda berikut ini.